Inikah selama ini narasi yang kita tunggu-tunggu yang akan meledak 100 kali lipat? Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Semoga semuanya sehat selalu. Hari ini saya akan membahas satu narasi yang sepertinya kawan-kawan ya, ini akan menjadi narasi terbaik berikutnya kawan-kawan. Kemarin saya membahas terkait dengan robotik dan juga desain, sains dan juga robotik, tapi sepertinya belum ada katalis menuju ke sana kawan-kawan. Jadi mungkin kita membutuhkan katalis transisi kawan-kawan untuk mencapai ke arah sana. Dan bagi saya, setelah saya melihat di dunia Web 2, Web 3, saya melihat sekitar saya, apa yang terjadi, saya rasa inilah kawan-kawan narasi yang paling kuat berikutnya. Sekali lagi, ini bisa salah, jadi tolong jangan jadikan ini sebagai acuan Anda untuk membeli ataupun menjual suatu aset kawan-kawan. Silahkan riset mandiri kawan-kawan, oke? Kawan-kawan semua, sebetulnya awal dari mengapa saya terinspirasi oleh narasi ini adalah kemarin saya sempat telepon dengan teman saya di Jogja kawan-kawan. Intinya ada builder di Jogja, developer, sebut saja developer. Dia mengajak saya untuk ikut kompetisi membuat aplikasi di dunia Web3 kawan-kawan. Saya diajak membuat aplikasi di dunia Web3. Lalu saya bingung kawan-kawan ya. Kenapa saya yang diajak ya? Padahal saya kan nggak bisa apa-apa, alias saya nggak terlalu bisa ngoding, apalagi spesifik di Solidity, ataupun di dunia kripto yang ngoding di bidang Web3 kawan-kawan. Nah, akhirnya dia ngasih tahu saya satu website yang bernama Ohara kawan-kawan. Dimana kita bisa membuat aplikasi tanpa kita perlu memiliki kemampuan coding sebelumnya. Kita nggak perlu bisa coding, kita bisa membuat aplikasi yang bisa menghasilkan revenue, bisa menghasilkan profit ya. Oke, saya berpikir-pikir lagi kawan-kawan, saya melihat di sekitar saya banyak banget orang yang sekarang membuat startup. Bahkan mereka nggak ngerti bagaimana cara coding sebelumnya. Ada banyak kawan-kawan. Dan sekarang orang fokus ke situ. Kenapa? Karena AI dapat membantu kita untuk membuat startup kawan-kawan, membuat bisnis ya. Oke, ini merupakan titik awalnya. Dan oke ya, teman-teman yang pengen ikut membuat building something dan ada di Jogja kawan-kawan yang berhubungan dengan Web3, Anda boleh ikut di sini kawan-kawan ya. Anda boleh ikut Base sedang membuat hackathon. Dan Anda boleh ikut semacam program akselerator kawan-kawan di Jogja pada 3 Mei mendatang. Ini sepertinya tidak dipungut biaya, saya nggak tahu, dan saya tidak dipromosikan segala macam. Saya hanya ingin mendukung building something yang bermanfaat, yang bisa menghasilkan profit, yang bisa membawa nama Indonesia ke atas kawan-kawan, oke? Jadi teman-teman semua, silahkan ikut ya jika lo pengen ya. Ini merupakan ide awal saya, kenapa saya tertarik kepada narasi ini kawan-kawan, oke? Oke, setelah saya perhatikan lagi kawan-kawan, sebetulnya sudah saya perhatikan beberapa hari belakangan, di TikTok misalnya, di X, saya melihat banyak banget startup yang tiba-tiba meledak gila-gilaan, padahal produknya hanyalah suatu AI wrapper kawan-kawan, ataupun produknya produk AI, mereka membuat produk tersebut menggunakan bantuan AI, tapi valuasinya gila-gilaan kawan-kawan, meledak secara cepat sekali. Jadi banyak banget, di TikTok ada banyak kisahnya, di X juga banyak kawan-kawan, dan Anda boleh perhatikan, kata kunci untuk mencari hal ini adalah yang pertama vibe coding, yang kedua adalah AI apps kawan-kawan, aplikasi dengan bantuan AI. Ya, jadi AI akan mengubah 100% secara fundamental bagaimana suatu startup terbentuk, bagaimana suatu bisnis terbentuk, bagaimana suatu aplikasi terbentuk kawan-kawan. Mungkin kita tidak perlu membutuhkan kemampuan teknisnya lagi. Yang penting kita hanya memiliki ide kawan-kawan. Dengan bantuan AI, hal tersebut dapat terjadi kawan-kawan. Ini gila sekali saya rasa. Oke, kata kuncinya adalah vibe coding kawan-kawan. Silahkan Anda cari di sini, ada banyak ceritanya di mana vibe coding ini mengcoding dengan bantuan AI, membuat sesuatu dengan bantuan AI kawan-kawan. Jadi ya ini yang terjadi sekarang, banyak banget yang mencapai valuasi tinggi sekali kawan-kawan. Jadi ada banyak startup yang dibangun dengan AI, tapi valuasinya gila-gilaan kawan-kawan. Ini ada yang sampai 2 billion dan sebagainya. Anda boleh perhatikan lah kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, di sini juga ada satu prediksi yang menarik sekali di mana katanya Gary Tan mengatakan bahwa beberapa tahun lagi kemungkinan besar ya kawan-kawannya 95% startup untuk codingnya akan ditulis oleh AI kawan-kawan. Jadi yang penting sekarang adalah sebuah ide kawan-kawan dan juga kemampuan untuk berkomunikasi menyampaikan ide ke AI kawan-kawan, prompting ya. Jadi saya rasa 95% startup akan ditulis menggunakan AI kawan-kawan. Ini gila sekali. Dan saya cukup setuju karena sekarang sudah banyak dan kemampuan AI sudah sampai ke situ kawan-kawannya, oke? Dan sekarang dunia Web3 juga sudah mulai mengadopsi hal tersebut. Di dunia Web2 sudah mulai menjamur, di dunia Web3 juga kawan-kawan, oke? Ya, ini merupakan hal yang paling baru kawan-kawan, Colosseum. Apa itu Colosseum jika teman-teman nggak tahu? Ini merupakan semacam funding
pendanaan untuk hackathon di Solana, kawan-kawan. Dan mereka mengucurkan dana sebesar 60 million, kawan-kawan, untuk dev.fund. Apa ini dev.fund? Kita akan bahas nanti. Intinya, kita bisa membuat aplikasi tanpa perlu coding, kawan-kawan. Itu merupakan dev.fund ya. Jadi fokusnya untuk melaunching aplikasi-aplikasi yang menarik. Oke? Colosseum ini bukanlah sembarangan lembaga, kawan-kawan ya. Kita lihat di sini. Dia di-backup oleh tim dari Solana dan beberapa OG di sini. Dan ada banyak aplikasi di Solana yang terefek karena berita funding ini. Yang pertama, DevFund sendiri, karena mendapatkan funding super besar tadi, kawan-kawan. Yang kedua, beberapa ekosistemnya dia, kawan-kawan. Seperti misalnya Zara AI, dia juga tempat untuk kita membuat aplikasi tanpa perlu kemampuan coding-codingan. Dan juga Buidle.dao. Ini merupakan startup, AI startup akselerator, kawan-kawan. Akselerator ya, jadi ya, ini kawan-kawan. Oke. Ya, ini merupakan beberapa project berhasil yang melewati Colosseum sebelumnya. Ada Steppen, ada Tensor, ada Drift, Camino, dan segala macam, kawan-kawan. Ini semuanya produk besar ya. Oke, ini sangat-sangat besar sekali dan ini adalah berita baru, kawan-kawan. Baru bulan lalu ya. Nah, kawan-kawan, dan tidak hanya di Solana saja, kawan-kawan, di Base juga lagi sama, kawan-kawan. Di Base juga lagi menuju hal yang sama, sedang ada hackathon yang fokusnya untuk aplikasi yang dibuat oleh AI, alias vibe coding tadi, kawan-kawan ya. Tidak perlu kemampuan coding, hanya menggunakan prompt. Kita ketik aja, kawan-kawan, kita pengen buat apa di sini ya. Misalnya, build Tetris like game with falling blocks, kawan-kawan. Oke, jadi kita bisa membuat game Tetris tanpa kita perlu kemampuan mengoding, kawan-kawan. Tinggal klik aja, kawan-kawan ya. Jadi di sini kita harus pintar-pintar idenya dan juga kemampuan prompting ya. Oke. Di Base ada yang namanya Ohara.ai. Ini juga sama seperti dev.fund. Dan di dev.fund adalah alpha yang sesungguhnya, kawan-kawan, bagi saya, kawan-kawan ya. Jadi ada banyak aplikasi yang dibuat di sini. Ada yang nggak berguna, ada yang hanya sebuah game sembarangan, dan ada yang berguna dan bisa menghasilkan profit, kawan-kawan. Ini yang menarik ya. Anda, alpha terbaik sebetulnya adalah silahkan mencari siapa aplikasi terbaik di dev.fund. Ini, bayangkan ini seperti suatu Play Store, kawan-kawan. Ada banyak aplikasi yang bisa Anda download. Bedanya, yang membuat aplikasi ini adalah AI dengan bantuan manusia. Kita bisa mengcoding sendiri, meluncurkan aplikasi sendiri. Kita bisa listing aplikasi kita di dev.fund dan sebagainya. Jadi, bayangkan ini sebagai suatu Play Store. Ada banyak aplikasi di sini. Ada aplikasi yang alpha di sini, kawan-kawan. Tapi saya rasa kita membutuhkan kemampuan indigen yang sangat kuat sekali, oke? Ya, dan dev.fund ini sangat bekerja sekali, sangat ramai sekali. Sudah mencapai 10% pump fund graduation rate. Artinya, koin-koin yang tergraduate itu 10% dari pump fund. Ini lumayan besar ya. Mengingat pump fund ini kan sembarangan nge-launching ya, alias meme coin, kawan-kawan, fokusnya. Oke, jadi saya rasa ini menarik sekali. Nah, kawan-kawan, ada beberapa project yang sebetulnya terkorelasi dengan dev.fund dan juga terkait dengan vibe coding yang berfokus untuk apps ya. Jadi, app season. Jadi, narasi ini merupakan, bisa kita sebut sebagai vibe coding, app season, ataupun kripto sekarang udah nggak butuh lagi yang namanya infrastruktur yang mematikan, yang sangat keren dan sebagainya. Kripto lebih butuh aplikasi yang mematikan dan sebagainya, kawan-kawan. Jadi sekarang fokusnya ke aplikasi ya, apps ya. Terbukti dari beberapa hackathon fokusnya ke situ. Oke, di sini DevFund ini memiliki beberapa keterkaitan dengan project lain. DevFund sendiri tidak memiliki token, kawan-kawan. Misalnya Zara, kawan-kawan. Zara dia memiliki framework sendiri. Dia di-launching dari dev.fund juga. Dan dia seperti dev.fund. Apa maksudnya? Kita bisa membuat aplikasi juga di sana, kawan-kawan. Jadi vibe coding juga, kawan-kawan. Oke? Ini merupakan Zara, kawan-kawan. Anda boleh dijen lebih dalam lagi. Sebetulnya ada dua, kawan-kawan. Yang pertama dia merupakan DeFi AI. Jadi berhubungan dengan DeFi dan juga AI. Tapi yang kedua dia juga bisa nge-building something, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, ini merupakan contohnya. Jadi Mayur ini merupakan developer dari Zara tadi. Tickernya Zara. Anda boleh perhatikan chartnya sendiri. Market cap-nya sangat rendah sekali, kawan-kawan ya. Jadi Zara ini ya kita bisa membuat aplikasi menggunakan prompting saja, nggak perlu kita coding, kawan-kawan. Misalnya di sini membuat NBA, bet tracker, dan segala macam, kawan-kawan. Saya rasa ini adalah alpha, kawan-kawan. Suatu aplikasi, suatu bisnis, suatu startup yang dibangun hanya pure dari ide, yang membuat secara teknisnya adalah AI, dan bisa menghasilkan suatu profit, suatu benefit untuk masyarakat, dan sebagainya, kawan-kawan. Ini merupakan alpha bagi hari ini yang bagi saya sangat besar sekali. Untuk project kedua, ada yang namanya Buidle.dao. Ini lebih terkorelasi lagi oleh dev.fund. Jadi ini merupakan akselerator dan juga DAO untuk dev.fund, kawan-kawan ya. Jadi ini merupakan Buidle.dao, kawan-kawan. Ya, kita bisa membuat sesuatu di sini. Kita bisa mendapatkan koneksi, kita bisa mendapatkan saran, dapat mentor dan segala macam, kawan-kawan. Dan ada koin yang sudah launching di Buidle ini, namanya adalah Zala, ZALA. Kemarin sampai valuasi 30 juta, kawan-kawan. Dan dia memiliki tokenomics yang menarik loh, kawan-kawan. Partner revenue sharing-nya juga dapat dari kawan-kawan jika sudah diakselerasi nantinya. Ada buyback dan juga burn-nya. Anda boleh dijelaskan lebih dalam lagi. Sebetulnya poinnya bukan ini, kawan-kawan. Poinnya adalah carilah aplikasi terbaik
aplikasi kripto terbaik yang dibangun dengan AI atau bahkan tempat launching ataupun tempat promptingnya seperti misalnya dev.fund dan segala macam kawan-kawan. Ini merupakan chart dari Build.dao. Sangat-sangat tidak bergerak sedikit sebetulnya di sini karena launching dari Zala, tapi sekarang lagi akumulasi lagi. Saya rasa ini adalah narasi yang paling logis untuk dapat berjalan sekarang kawan-kawan karena infrastruktur sudah siap, hackathon sudah mengarah ke sini, building sudah mengarah ke sini. Jadi saya rasa ini merupakan narasi yang sangat menarik sekali kawan-kawan. PR-nya adalah kita harus mencari apps yang terbaik, yang berguna, yang menghasilkan revenue terbaik di dev.fund ataupun di Ohara kawan-kawan. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat ya.